Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan stambuk A20010016. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perdata internasional. Yang pertama tentang perkembangan HPI hingga saat ini, yang kedua tentang pengaruh statuta Italia terhadap perkembangan HPI, yang ketiga tentang titik taut dan pembagiannya, yang keempat tentang perbedaan remission dan transmission, dan yang kelima tentang public order dan bagaimana konsepnya dalam HPI. Yang pertama tentang perkembangan HPI hingga saat ini. Sejarah perkembangan HPI itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama masa Kekaisaran Romawi, yang kedua Friedrich Carl von Savigny, dan yang ketiga masa keemasan HPI. Era Romawi abad kedua SM. Untuk menyelesaikan sengketa dalam hubungan-hubungan tersebut, dibentuk peradilan khusus yang disebut Praetor Peregrinis. Pada dasarnya, hukum yang dibuat untuk para civis Romawi yaitu ius civil yang telah disesuaikan untuk kebutuhan pergaulan atau antar bangsa, kemudian berkembang menjadi ius gentium. Ius gentium tersebut dibagi menjadi dua kategori sebagaimana juga dalam ius civil, yaitu yang pertama ius privatum atau mengatur persoalan-persoalan hukum orang perorangan, dan yang kedua tentang ius publicum, mengatur persoalan-persoalan kewenangan negara sebagai kekuasaan publik. Ius publicum berkembang menjadi sekumpulan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara Kekaisaran Romawi dan negara lain atau cikal bakal hukum internasional publik. Asas hukum era Romawi. Prinsip hukum perdata internasional era Romawi berdasarkan asas teritorial. Beberapa asas HPI yang berkembang pada masa tersebut dan menjadi asas penting dalam HPI modern diantaranya. Yang pertama asas lex recite atau lex situs. Perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak, tunduk pada hukum tempat di mana benda itu berada atau terletak. Yang kedua asas lex domicili, menetapkan hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap. Dan yang ketiga asas lex loci contractus, menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian atau yang melibatkan pihak-pihak warga dari wilayah yang berbeda berlaku hukum dari tempat pembuatannya. Hukum perdata internasional adalah cabang hukum yang mengatur hukum antara individu atau badan hukum yang berasal dari negara berbeda. Hukum perdata internasional melibatkan peraturan-peraturan yang mengatasi konflik transaksi internasional seperti kontrak, gugatan, kepemilikan properti, warisan, perkawinan antar negara. Yang kedua tentang pengaruh statuta Italia terhadap perkembangan HPI. Era pertumbuhan teori statuta di Italia abad ke-13 sampai dengan 15. Semakin meningkatnya intensitas perdagangan antar kota di Italia menyebabkan asas teritorial perlu ditinjau kembali. Contoh, seorang warga Bologna yang berada di Florence dan mengadakan perjanjian di Florence karena berdasarkan prinsip teritorial selama ia berada di kota Florence, ia harus tunduk pada kewenangan hukum di Florence. Maka muncul persoalan-persoalan. Yang pertama, sejauh mana putusan hukum atau hakim Florence memiliki daya berlaku di Bologna, dan yang kedua sejauh mana perjanjian jual beli tersebut dapat dilaksanakan di Bologna. Dari persoalan di atas mendorong para ahli hukum Italia yaitu kelompok post glossators untuk mencari asas-asas hukum yang lebih adil atau wajar, fair and reasonable, dan ilmiah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Yang kedua, gagasan Accursius 1228 M. Gagasan Accursius 1228 tentang dasar statuta. Bila seorang yang berasal dari kota tertentu di Italia digugat di sebuah kota lain, maka ia tidak dapat dituntut berdasarkan hukum kota dari lain itu karena ia bukan subjek hukum dari kota lain itu. Teori statuta. Gagasan Accursius menarik perhatian Bartolus de Sassoferrato 1315 sampai dengan 1357 sebagai Pancetus teori statuta dan dijuluki Bapak HPI. Bartolus mencetuskan teori statuta yang dianggap sebagai teori pertama yang mendekati persoalan-persoalan hukum, perselisihan secara metodik dan sistematik. Statuta suatu kota yang diklarifikasikan ke dalam tiga kelompok.
Statuta personalia, statuta yang berkenaan dengan kedudukan hukum atau status personal orang, objek pengaturan orang dalam persoalan-persoalan hukum yang menyangkut pribadi dan keluarga. Lingkup berlaku ekstrateritorial, berlaku juga di luar wilayah. Statuta personalia hanya berlaku terhadap warga kota yang berkediaman tetap di wilayah kota yang bersangkutan. Namun, statuta ini akan tetap melekat dan berlaku atas mereka dimanapun mereka berada. Statuta realia, statuta yang berkenaan dengan status benda, objek pengaturan benda dan status hukum dari benda. Lingkup berlaku, prinsip teritorial hanya berlaku di wilayah kota, kekuasaan penguasa. Statuta ini akan tetap berlaku terhadap siapa saja atau warga kota ataupun pendatang ataupun orang asing yang berbeda dalam teritorial yang bersangkutan. Teori Statuta Italia abad ke-13 sampai 15 M. Teori Statuta Italia merupakan teori statuta paling tua dari teori statuta lainnya, dan ini merupakan awal dari perkembangan teori statuta. Adapun penekanan teori statuta Italia adalah suatu pembaharuan terhadap asas teritorial yang awalnya berlaku di Italia akibat tingginya perdagangan antar kota di Italia, contohnya kota Genoa dan Milan. Yang ketiga, tentang titik taut dan pembagiannya. Secara sederhana, titik taut didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara atau HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat di negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan kemungkinan berlakunya sistem atau aturan hukum intern di tempat itu. Contoh-contoh dari titik taut: yang pertama, kewarganegaraan pihak perwaris; yang kedua, tempat kediaman tetap; yang ketiga, letak benda; yang keempat, letak perbuatan hukum dilakukan; dan yang kelima, letak perkara diajukan. Konsep titik taut yang menurut Profesor E.J. Chon, beberapa titik taut lainnya yang penting adalah: yang pertama, hukum dari tempat dilaksanakan perbuatan atau lex loci actus; yang kedua, hukum dari tempat di mana benda-benda tetap terletak atau lex resite; yang ketiga, tempat perbuatan atau pelaksanaan kontrak, locus contractus atau locus solutionis. Jenis-jenis titik taut dalam HPI. Dalam HPI dikenal dua titik taut, yaitu yang pertama, titik taut primer atau primer point of contact, yaitu fakta-fakta dalam sebuah perkara atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa peristiwa hukum ini mengandung unsur-unsur asing atau foreign elements, dan peristiwa hukum yang dihadapi adalah peristiwa HPI. Cara menentukan titik taut: pada saat berhadapan dengan suatu persoalan yang merupakan peristiwa hukum, keperdataan bisa jadi bukanlah perkara perdata, bisa antar warga negara, menjadi tidak biasa. Di sini maksudnya terdapat fakta-fakta yang meletakkan adanya hubungan dengan sistem hukum lain di luar hukum nasional, misalnya terdapat unsur asing. Yang kedua, keadaan seperti itu disebut oleh Sudargo Gautama dengan istilah titik-titik pertalian atau titik taut, atau oleh Christine Kresheir sebagai countering faktor. Untuk itulah keterampilan hukum dalam menentukan titik pertalian dalam HPI sangat penting dimiliki. Yang keempat, perbedaan remission dan transmission. Yang pertama, remission. Remission itu yaitu penunjukan balik dari hukum yang seharusnya berlaku atau lex causae berdasar ketentuan lex fori kepada ketentuan lex fori tersebut. Yang kedua, tentang transmission. Transmission itu suatu sistem yang berfungsi mengkonversi torsi dan kecepatan dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda, kemudian diteruskan ke penggerak akhir. Dan yang kelima, tentang public order dan bagaimana konsepnya dalam HPI. Public order dalam HPI menurut Sudargo Gautama, public order adalah rem darurat yang boleh dipakai dalam keadaan darurat saja. Public order dalam HPI pada dasarnya bertitik tolak dari anggapan bahwa pengadilan merupakan bagian dari struktur kenegaraan yang berdaulat. Oleh karena itu, pengadilan berhak untuk memberlakukannya hukumnya sendiri dalam
menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Itulah tadi penjelasan tentang hukum perdata internasional. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi